Salam sejahtera pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku renungan kita yang judulnya Bugar Selamanya. Pada saat ini kembali lagi kita diingatkan untuk menjaga setiap kesehatan kita dari setiap apapun di dalam kehidupan kita. Baik itu kesehatan rohani, baik itu kesehatan jasmani. Karena tubuh kita adalah Ka'bah Tuhan. Dikatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Biarlah di situasi apapun yang kita hadapi, walaupun itu sulit di dalam kehidupan kita, biarlah kita hadapi itu dengan penuh sukacita. Kita hadapi itu dengan penuh rasa syukur hanya kepada Tuhan saja. Pada saat ini kembali lagi saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya Faktor Ayah. Ayatnya terdapat di dalam Yohanes 17 ayat 21. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam Aku dan Aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita. Supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Adalah sehat ketika ayah terlibat dalam pengasuhan anak. Berikut faktanya. Anak-anak yang memiliki ayah mempunyai hubungan sosial yang lebih sehat dan motivasi berprestasi yang lebih tinggi. Dan karena itu berprestasi lebih baik di sekolah. Mereka lebih bisa menunda kepuasan diri secara langsung untuk imbalan di kemudian hari. Mereka memiliki harga diri yang lebih tinggi dan lebih tidak rentan terhadap pengaruh kelompok dan kenakalan remaja. Nyatanya semua elemen kesehatan mental adalah lebih baik. Setelah menganalisis angka sensus, ya ada di sini seorang dokter dari Universitas di California. Dia menyelidiki hal ini. Namanya Dr. Loren Mosen dari National Institute of Mental Health menyimpulkan ketidakhadiran sang ayah merupakan faktor yang lebih kuat dibandingkan kemiskinan dalam kontribusinya terhadap kenakalan remaja. Jadi betapa pentingnya di sini mengenai seorang ayah ini terlibat dalam mengasuh anaknya. Ya, dalam mengasuh anaknya ini bagaimana dia dapat memberikan ya suatu kepercayaan diri kepada anak-anaknya. Di sini juga dikatakan bahwa mereka memiliki harga diri yang lebih tinggi dan lebih tidak rentan terhadap pengaruh dari kenakalan remaja ini. Namun dari semua temuan ini yang paling luar biasa adalah temuan Dr. Kelpreut, yaitu para pria yang terlibat dalam kepedulian secara fisik kepada anak-anak di bawah usia 3 tahun secara signifikan lebih kecil kemungkinannya untuk terlibat dalam pelecehan seksual terhadap anak-anak. Tampaknya keintiman saat memberi minum susu, mengganti popok dan memandikan mencegah para pria untuk terangsang secara seksual bukan hanya kepada anak-anak mereka sendiri, tapi juga kepada anak orang lain. Kesimpulan pernyataan dalam edisi khusus majalah di Newsweek musim semi musim panas tahun 1997 halaman 73 mengatakan seperti ini. Hanya ada sedikit kekuatan yang sekuat ini, namun kurang dimanfaatkan dalam budaya kita, yakni ikatan sakral antara ayah dan anak. Ketertarikan magnetis dari yang kuat terhadap yang lemah. Keterikatan yang dimulai dengan ketergantungan dan berkembang menjadi cinta. Jadi di sini juga digambarkan bagaimana Tuhan kita dalam mengatur segala sesuatunya. Dia memberikan kita hikmat, Dia memberikan kita pengetahuan itu supaya kita dapat datang kepada Tuhan meminta hikmat itu, sehingga Dia dapat mengajarkan kita bagaimana kita dapat mendidik anak-anak kita sesuai dengan kehendak-Nya. Begitu juga dengan apa yang dikatakan di dalam buku ini. Bagaimana semua yang kita lakukan ini adalah kepedulian kita. Ya, dikatakan di sini bahwa tampaknya di dalam setiap kehidupan kita, kesimpulan pernyataan ini dapat kita terapkan di dalam keluarga kita. Ya, walaupun hanya ada sedikit kekuatan yang sekuat ini, namun seringkali kurang dimanfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, bagaimana di sini ikatan sakral antara ayah dan anak, ketertarikan magnetis dari yang kuat terhadap yang lemah, terikatan yang dimulai dengan ketergantungan dan berkembang menjadi cinta itu. Namun masih ada lagi. Dalam sebuah penelitian terhadap 1.337 dokter yang lulus dari Universitas Johns Hopkins antara tahun 1948 dan 1964. Kurangnya kedekatan dengan orang tua merupakan faktor umum terjadinya hipertensi, penyakit jantung koroner, tumor ganas, penyakit mental hingga bunuh diri. Jadi inilah ya bagaimana dokter-dokter juga meneliti pada saat itu kurangnya kedekatan dengan orang tua yang menjadikan mungkin ada beberapa
penyakit yang akan dialami. Jadi bagaimana kita dapat mengendalikan sebenarnya diri kita sendiri di dalam kehidupan kita masing-masing. Karena kita memiliki akan Tuhan kita yang ada di surga. Tentunya Dia akan menolong kita. Dia akan memberikan kita jalan keluar yang terbaik. Ya, betapa pentingnya juga kita mempunyai hubungan yang baik dengan Sang Pencipta kita, yaitu Tuhan kita yang ada di surga. Kemudian di sini juga dikatakan bahwa si penyakit jantung koroner, tumor ganas, penyakit mental hingga bunuh diri dalam sebuah penelitian terhadap 39 gadis remaja yang menderita gangguan makan anoreksia nervosa. 36 dari mereka memiliki satu faktor yang sama, kurangnya kedekatan dengan ayah. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan di Universitas Johns Hopkins, gadis remaja berkulit putih yang tinggal dalam keluarga tanpa ayah memiliki kemungkinan 60% lebih besar untuk melakukan hubungan seksual pranikah dibandingkan dengan mereka yang tinggal di rumah dengan kedua orang tua. Ya, jadi para ayah, jika Anda menginginkan anak yang sehat, berinteraksilah dengan mereka dan dengan Tuhan. Jadi disinilah betapa pentingnya keluarga itu di dalam kehidupan kita. Ya, mereka akan membimbing kita, mereka akan menuntun kita. Tentunya walaupun mungkin ada dari beberapa orang tua kita yang mungkin mereka tidak peduli dengan anak-anaknya. Ya, tetapi ada di dalam hati mereka. Mereka menginginkan supaya anak-anak mereka menjadi anak-anak yang mungkin anak-anak yang baik, anak-anak yang benar. Tetapi mungkin mereka masih mempunyai keegoisan mereka sendiri di dalam kehidupan mereka. Ya, kita harus ingat bahwa Tuhan kita akan selalu menolong kita bila mana kita mau penuh dengan penyerahan. Ya, mungkin apa yang kita sudah lakukan saat ini masih ada waktu diberikan kepada kita untuk kita memperbaiki semuanya. Walaupun ini adalah suatu penelitian yang diteliti oleh dokter-dokter atau oleh universitas ini. Tetapi bagaimana kita sebagai umat-umat Tuhan, biar kita dapat menyadari bahwa bila mana kita mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, disitulah bagaimana Tuhan akan memberikan kita hikmat untuk dapat memberikan yang terbaik untuk keluarga-keluarga kita. Ya, dikatakan hormatilah ayah dan ibumu. Ya, tapi dikatakan di situ bagaimana kita menghormati mereka bila mana mereka sesuai dengan firman Tuhan. Ya, walaupun mereka tidak sesuai juga, tapi baiklah kita menghormati mereka juga. Tetapi kita mengambil jalan bagaimana inilah yang firman Tuhan katakan. Ya, walaupun mungkin kita akan dibenci, tetapi Tuhan kata kita harus memilih prinsip-prinsip kebenaran itu di dalam kehidupan kita. Dan apa yang Tuhan sudah katakan di dalam setiap firman-Nya itu, biarlah kita mau menjalani itu dengan sepenuh hati kita. Dengan berjalannya waktu, mungkin suatu saat nanti mereka akan menyadari semuanya itu. Walaupun tidak, kita serahkan itu kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang tahu segala-galanya. Bapa surgawiku, semoga keluargaku melihat Engkau di dalam diriku melalui tindakanku dan kata-kataku. Jadi itu saja yang dapat bisa kita lakukan. Jadi bagaimana kita berdoa, meminta akan tuntunan Tuhan. Sehingga dari setiap perilaku kita, dari setiap kata-kata kita, biarlah semuanya itu boleh sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Dan di sini juga dikatakan bahwa supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Ya, agar mereka juga di dalam kita supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Ya, jadi bagaimana Yesus pada saat dia berada di dunia ini. Ya, dia tidak menjelaskan dari mana dia berasal, dari mana dia datang. Tetapi dia hanya melakukan apa yang dikehendaki Bapaknya di dalam kehidupannya. Yesus tinggal di keluarga Yusuf dan Maria. Keluarga yang sangat-sangat sederhana. Tetapi di dalam kesederhanaan itu, bagaimana Yesus belajar untuk mempunyai ketekunan, untuk mempunyai kesetiaan, untuk mempunyai ketertiban. Dan apapun yang dia lakukan itu dengan sepenuh hatinya. Inilah yang harus kita pelajari terus-menerus di dalam kehidupan kita. Ya, walaupun mungkin kita tidak sesempurna yang Yesus lakukan, tetapi dengan setiap usaha kita, dengan kemauan kita, Tuhan akan melihat itu dan dia akan menyanggupkan kita. Dia akan memampukan kita. Ya, karena kita masih hidup di dunia yang penuh dengan dosa ini. Ya, akan banyak ujian-ujian datang di dalam kehidupan kita. Biarlah ujian-ujian itu selalu menguatkan kita,
supaya kita lebih lagi berserah hanya kepada Tuhan saja. Ya, jadi inilah bagaimana kita harus mempunyai hubungan yang erat hanya kepada Tuhan saja. Sehingga Tuhan akan membantu kita, Tuhan akan menolong kita. Walaupun mungkin tadi di sini ya ditekankan mengenai hubungan antara ayah dan anak. Ya, walaupun banyak di antara kita yang mungkin kita sudah tidak lagi mempunyai sosok seorang ayah itu. Tetapi bagaimana firman Tuhan ini kembali bahwa betapa pentingnya untuk kita selalu berinteraksi dengan Tuhan. Ya, disitulah Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Tuhan akan memberikan kita kedamaian. Ya, walaupun dia tidak kelihatan. Tetapi bagaimana kita dapat merasakan perlindungannya. Kita dapat merasakan penyertaannya di dalam kehidupan kita. Dan di sini juga dikatakan kita dapat menghindari berbagai penyakit atau gangguan-gangguan mengenai penyakit yang akan datang di dalam kehidupan kita. Di sini dikatakan bahwa beberapa remaja dalam sebuah penelitian yang dilakukan, ya, bagaimana para remaja ini ya di dalam keluarga tanpa ayah ini mereka memiliki kemungkinan 60% lebih besar untuk melakukan hal-hal yang menyimpang dan daripada mereka yang tinggal di rumah dengan kedua orang tua. Jadi inilah penelitian yang sudah dilakukan. Oleh sebab itu, pada saat kita mendengarkan akan nasihat firman Tuhan di dalam kehidupan kita, baiklah kita mau mempunyai penyerahan sepenuhnya hanya kepada Tuhan saja. Ya, sehingga Tuhan dapat memberikan kita kekuatan. Ya, walaupun mungkin kita tinggal di tengah-tengah orang-orang yang melakukan kejahatan, tapi kita harus sadar, Tuhan tolong saya, bantu saya Tuhan, supaya saya tidak terpengaruh, supaya saya dapat keluar dari semua ini. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Dia akan mengampuni kita kalau kita mau berserah kepadanya. Baiklah, di dalam situasi apapun, di dalam kehidupan kita, ya mungkin kita didesak atau kita didorong dengan setiap keinginan-keinginan kita. Biarlah kita mau berserah hanya kepada Tuhan saja. Meminta akan pertolongannya di dalam kehidupan kita. Supaya apapun yang kita lakukan, biarlah kita lakukan itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Walaupun itu sulit, walaupun itu sukar kita jalani. Tetapi Tuhan memberikan kita pengharapan, ya, bahwa Dia yang ada di surga, Dia akan selalu memberikan kita pertolongan tepat pada waktunya. Ya, biarlah komitmen demi komitmen yang kita sudah ambil hari demi hari, kita doakan itu di dalam kehidupan kita. Meminta akan tuntunan Tuhan, supaya Tuhan dapat memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita masing-masing. Inilah yang menjadi renungan kita pada saat ini. Biarlah kita terus mengandalkan akan Tuhan kita yang ada di surga. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.